Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi secara virtual di dalam saat teduh di pagi hari ini, hari Senin 26 April 2021. Semoga Bapak Ibu Saudara kabarnya baik dan sehat selalu. Mari kita memperhatikan bersama-sama bacaan firman di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang demikian firman-Nya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Bapak dan Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesempatan kehidupan kita, ada beberapa dari kita yang diberikan anugerah atau boleh dikatakan juga kesempatan untuk menjadi pemimpin. Mulai dari di sekolah masing-masing, pasti ada sebagian dari kita yang mungkin menjadi ketua kelas. Atau juga di dalam organisasi, ada yang menjadi ketua, wakil ketua, dan lain sebagainya. Nah, ketika seseorang dipercaya menjadi seorang pemimpin, sebetulnya ada sebuah tanggung jawab yang luar biasa dan kepercayaan atau trust yang diberikan oleh sekelompok orang kepada seseorang tersebut, karena dipercaya mampu mengemban tugas tanggung jawab atau amanat untuk melaksanakan kepemimpinan bagi sekelompok orang. Nah, demikian pula di dalam kekristenan, melalui sejarah dan juga khususnya yang diceritakan di dalam kitab suci, kita mendapati pula bahwa jemaat mula-mula pada saat itu, di zaman Rasul Petrus, juga ada yang mendapatkan anugerah kesempatan sebagai pemimpin jemaat. Perlu kita ketahui bahwa konteks surat Petrus ini penerimanya adalah jemaat-jemaat yang tersebar di daerah Asia dan Asia Kecil. Mereka adalah disebut sebagai jemaat diaspora atau jemaat yang memang tersebar kemana-mana, tidak lagi di pusat Yerusalem. Dan tentu saja karena mereka berada di tempat-tempat asing, mereka kebanyakan juga sebagai para pendatang, beda dengan penduduk asli. Dan sebagai konsekuensi, jemaat yang menerima surat 1 Petrus ini layaknya seperti warga kelas 2 yang tentu diperlakukan secara berbeda. Bahkan di dalam berbagai kesempatan, Rasul Petrus menjelaskan hidup orang Kristen itu menderita karena mereka sebagai pendatang yang berbeda keyakinan dan imannya dengan orang-orang asli di tempat tersebut. Ada yang menjadi sasaran aksi-aksi kekerasan verbal, dihina, dilecehkan. Ada juga bahkan yang menjadi korban kekerasan secara fisik. Nah, di tengah situasi kehidupan yang sulit itu, Rasul Petrus mengingatkan
agar para pemimpin jemaat menggembala jemaat. Nah, menggembala ini mempunyai makna yang mendalam. Karena tentu menggembala meneladan kepada Sang Kristus. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Saksi, menyaksikan, tetapi juga ia mengalami menderita bersama dengan Kristus. Bahkan setelah Kristus naik ke surga, Petrus juga mengalami penderitaan yang hampir sama pula. Nah, sebagai pemimpin Kristiani, nilai yang utama adalah mau mengorbankan dirinya, bahkan sampai menderita. Dan menggembalakan kawanan domba Allah, jangan dengan paksa, tetapi sukarela. Dilakukan dengan penuh kesungguhan hati, sukarela. Serta jangan karena mau mencari keuntungan. Menggembalakan kawanan domba Allah setulus-tulusnya. Tidak ada niat lain. Niat ingin dilihat, niat ingin dihargai, niat ingin dipuji, bahkan niat ingin menguasai. Dikatakan tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah mereka yang dipercayakan atas kamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi kepemimpinan Kristiani adalah soal keteladanan. Bukan soal mau menguasai, soal mau memerintah, dilihat sebagai yang paling utama, yang paling wah, paling pintar, paling berpengalaman dan lain sebagainya. Tetapi justru meneladan Kristus Sang Gembala Agung yang rela mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, bagi kita sekalian yang mendapatkan anugerah kesempatan memimpin dimanapun berada, tidak hanya di gereja, tetapi marilah saat ini kita meneladan Kristus, Sang Gembala Agung itu, memimpin dengan penuh ketulusan, menghadirkan cinta kasih, damai sejahtera, bahkan rela mengorbankan dirinya, sukarela penuh pengabdian diri. Dan jikalau kita sudah melakukan itu semua, seperti halnya kita meneladan Kristus, maka ketika Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Selamat menjadi pemimpin yang melayani. Amin. Ibu dan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini bersama kita satukan hati. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Sang Gembala Agung kami, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengaturkan puji syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kami, yang terus kami rasakan. Hingga di pagi hari di awal pekan ini, Tuhan memberikan anugerah kehidupan yang baru bagi kami sekalian, untuk menjalani kehidupan pada saat ini yang kami percaya Tuhan senantiasa beserta dan memimpin kami. Bapa Surgawi, kami menyatakan di hadapan Tuhan segala penyesalan atas segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga setiap kami dilayakkan menjalani kehidupan ini dengan pimpinan dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Kami serahkan ya Tuhan keluarga kami di dalam perlindungan dan cinta kasih-Mu. Melalui pekerjaan dan usaha kami, kiranya Tuhan memberikan kelancaran, berkat dan rezeki. Bagi anak-anak kami dalam proses studi belajar mereka, Tuhan kiranya menyertai, sehingga diberikan hikmat, kepandaian, dan akal budi. Bapa Surgawi, kami juga berdoa secara khusus bagi saudara kami yang sedang sakit, dalam masa pemulihan maupun yang lanjut usia. Kami mohonkan ya Tuhan pemulihan dan kesembuhan, sehingga saudara-saudari kami ini dapat kembali sehat seperti sedia kala, dan anggota keluarga yang menjaga merawat mereka, Tuhan tambahkan kesabaran, berkat, kesehatan, dan rezeki untuk mencukupkan segala kebutuhan. Bapa Surgawi, syafaat kami juga untuk saudara-saudara
yang saat ini mengalami pergumulan kehidupan, baik masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, studi, dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan terus hadir sebagai gembala yang menuntun kami ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, yang menenteramkan dan menyelamatkan kami. Bapa Surgawi, kami juga terus bersyafaat bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan pulihkan dari segala bencana, dari segala kecelakaan, dari segala macam bahaya dan juga penyakit maupun pandemi. Biarlah Tuhan hadir menolong kami, khususnya pemerintah, sehingga keadaan dapat berangsur pulih seperti sedia kala. Ya Bapa, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Jikalau kami akan menjalani kehidupan pemberian pada hari ini, kami serahkan seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Ya, demikianlah Bapak Ibu Saudara saat teduh di saat ini. Selamat menjalani hari ini dan pekan ini di dalam pimpinan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kita. Amin. Dan shalom.